Yang berikutnya mungkin kita mendengarkan dulu pemaparan dari pemapar kedua, yaitu tentang situasi, kondisi, dan kebijakan nasional surveillance PD3I di Indonesia dan SKDR di rumah sakit yang akan disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Imunisasi, yaitu Dr. Prima Yosefin. Izin Bu Prima, apakah sudah join? Ya. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Endang, mudah-mudahan selesai jelas ya. Ya, cukup jelas. Mungkin sebelum memulai pemaparan, kami bacakan dulu biodata singkat dari Dr. Prima. Dr. Prima Yosefin, MKM, beliau lahir di Medan tanggal 5 Oktober 1968. Kemudian bertempat tinggal di daerah Pondok Cabe dengan riwayat pendidikan di Fakultas Kedokteran USU tahun 1992, kemudian jenjang S2-nya didapatkan di FKM UI pada tahun 2009. Untuk riwayat jabatan, sejak beliau masuk di Kementerian Kesehatan sekitar tahun 2002 beliau sudah langsung masuk di program imunisasi. Jadi sudah lebih dari 20 tahun ya Bu untuk menangani imunisasi ini. Kemudian beliau sempat di Direktorat P2PTM, penyakit tidak menular, di Subdit penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, lalu di Subdit penyakit tropis menular langsung, dan sekarang beliau sebagai Direktur Pengelolaan Imunisasi. Baik, supaya panjang waktunya, silakan Ibu Direktur untuk menyampaikan pemaparan yang kedua. Silakan. Baik, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan terkait situasi, kondisi dan kebijakan nasional surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau biasanya kita sebut dengan PD3I ya di Indonesia, dan tentang SKDR yang kita laksanakan di rumah sakit seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi. Saya mohon bantuannya Bu Mbak Tika. Iya, terima kasih untuk share screen-nya. Baik, Bapak Ibu, nanti ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada pertemuan ini, slide Mbak Tika, yaitu pendahuluan tentunya, kemudian bagaimana kebijakan itu dan strateginya, lalu sistem kewaspadaan dini dan respon di rumah sakit itu seperti apa, respon KLB tentunya, lalu masalah dan tantangan kita sampai saat ini, kemudian upaya yang sudah kita lakukan, dan ditutup dengan kesimpulan. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan, slide Mbak Tika, ya slide lagi. Nah ini Bapak Ibu kita lihat ya, bahwa ternyata saat ini untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu masih merupakan salah satu masalah kesehatan, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia, dan masih mengancam. Padahal sebetulnya penyakit-penyakit ini sudah ditemukan imunisasinya, dan imunisasi ini adalah salah satu upaya kesehatan yang sangat besar manfaatnya. Dia bisa mencegah kematian sampai 2-3 juta kematian setiap tahun, yang tentu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imunisasi seperti difteri, tetanus, pertusis, influenza, campak gitu ya. Dan saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan sudah ada lebih dari 20 penyakit yang sebenarnya sudah ada imunisasinya. Jadi sudah bisa tentu ditekan sedemikian sehingga penyakit-penyakit ini harapannya tidak lagi bisa mengancam jiwa, dan tentu membantu orang-orang bisa memiliki masa hidup yang lebih panjang dan tentu lebih sehat. Nah oleh karena itu, untuk bisa mewujudkan yang dimimpi-mimpikan tadi, tentu diperlukan imunisasi atau cakupan imunisasi yang cukup tinggi dan memang harus merata gitu ya, untuk bisa mencegah seseorang terkena atau terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang berbahaya dan sangat menular ini tadi. Slide. Dan kita tahu target global dan target nasional udah tentu Indonesia sebagai bagian dari global, kita inline gitu ya, komitmen yang ada di kita inline dengan apa yang ditargetkan oleh global.
Dan ini juga termasuk regional di mana kita berada, yaitu di Syaro. Jadi kita ini sudah mencapai eradikasi polio secara regional ya di Syaro sejak tahun 2014, dan sampai saat ini kita tentu dimintakan untuk bisa tetap mempertahankan keadaan status bebas polio tadi gitu ya, sampai nanti diharapkan dunia bisa mencapai eradikasi polio di tahun 2026. Dan target global lainnya yang juga menjadi target kita adalah eliminasi campak rubella dan congenital rubella syndrome. Ini mimpinya harus dicapai di tahun ini gitu ya. Nah, ini bisa apa enggak dengan situasi gambaran yang nanti akan saya sampaikan. Lalu ini juga menjadi mimpi negara-negara, ada 11 negara kita yang tergabung di dalam negara-negara Asia Tenggara atau Syaro, ini menjadi mimpi tahun ini. Dan kemudian kita juga harus bisa mempertahankan status eliminasi tetanus neonatorum yang sudah kita capai di tahun 2015 yang lalu. Lalu di samping itu ada 2 target lain yang harus kita capai, yaitu mengendalikan difteri dan mengendalikan pertusis. Ini adalah target nasional kita. Caranya seperti apa? Kalau kita lihat masing-masing di sini, maka untuk polio kita bisa mencapai target tadi, mempertahankan bebas, kemudian tentu bisa bersama-sama dengan negara lain mencapai eradikasi polio di dunia tahun 2026 dengan melakukan yang pertama adalah cakupan imunisasi polio kita itu harus tinggi dan merata. Lalu yang kedua disertai dengan surveillance AFP ya, dengan target non polio AFP rate-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 anak yang usianya di bawah 15 tahun. Ini harus kita capai supaya kita bisa yakin dan bisa memprediksi kita bisa bertahan atau tidak gitu ya untuk mempertahankan status bebas polionya. Lalu yang kedua untuk yang eliminasi campak dan rubella. Ini juga bisa kita capai dengan capaian imunisasi yang tinggi dan merata, didukung dengan surveillance measles rubella dengan target discarded bukan campak, bukan rubellanya itu, discarded rate-nya harus lebih besar atau sama dengan 2 per 100.000 jumlah penduduk. Nah, kemudian yang ketiga yang eliminasi tetanus neonatorum, ini bisa kita pertahankan tetap situasi eliminasi dengan syarat capaian imunisasinya itu harus tinggi dan merata, lalu didukung dengan surveillance ya. Jadi surveillance TN-nya itu yaitu jumlah kasus TN-nya ini harus lebih rendah dari 1 per 1.000 kelahiran hidup di level kabupaten kota. Kemudian untuk yang pengendalian difteri itu adalah tentu tetap dengan capaian imunisasi yang tinggi dan merata. Nah, ini tentu nanti kita lihat surveillance-nya kita nilai CFR-nya itu berkisar 5-10% untuk kasus difteri. Dan untuk pertusis juga sama, capaian imunisasinya tinggi dan merata disertai dengan surveillance kasus pertusis yang juga cukup adekuat. Ya, sistem SKDR-nya juga ini harus bisa kita pantau gitu ya, penyakit pertusis tetap ada laporannya gitu ya dari semua daerah, sehingga tentu harapan kita kalau laporan ini tetap pengawasan kita tetap peka gitu ya, tetap tinggi, maka kita akan menemukan kasus sedini mungkin dan kita akan melakukan respon juga secepat mungkin sehingga kita bisa tetap mantau nih ada terjadi peningkatan kasus atau tidak. Nah, itu untuk target. Slide. Untuk imunisasi, maka kita lihat bahwa imunisasi ini sekarang tertuang di dalam target-target Renstra yang memang ada revisi di tahun 2022 ini, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan itu semua dikawal gitu ya, tertuang di dalam indikator kinerja kegiatannya IKK. Jadi kita nilai untuk lengkapnya di bayi imunisasi dasar lengkap harus untuk tahun 2022 mencapai 90%. Kemudian kita ada antigen-antigen baru yang kita masukkan ke dalam program imunisasi nasional kita, ini juga harus mencapai 90% tahun 2022 yang lalu. Dan kalau kita lihat tahun 2023, Bapak Ibu, teman-teman semua, capaian atau target ini naik ya. Jadi diharapkan di tahun 2023 ini tuh targetnya 100%.
Yang tadi ideal 100%, artinya harapan kita adalah tidak ada bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kemudian kalau ada antigen baru, bayi-bayi ini juga semuanya sudah dapat. Lalu yang ketiga adalah anak baduta yang umurnya 12 sampai 23 bulan, itu dia sudah mendapatkan juga imunisasi badutanya, ya, imunisasi lanjutannya. Targetnya juga harapannya tahun ini tidak ada satupun yang lolos. Kemudian yang keempat adalah untuk anak yang usia sekolah. Ya, usia sekolah itu adalah usia sekolah dasar. Kita harapkan 80% tahun ini, ya, minimal anak-anak yang punya yang berada di usia sekolah dasar mendapatkan imunisasi lanjutan yang memang harus didapatkan di usia ini. Kemudian yang terakhir adalah wanita usia subur kita. Diharapkan 80% wanita usia subur di Indonesia sudah memiliki status imunisasi T2 plus. Gitu. Jadi minimal di T2 statusnya. Ini untuk indikator imunisasinya. Slide. Sudah tentu untuk surveillance itu memang adalah untuk mendukung gitu ya. Jadi kita akan memotret apakah imunisasi tadi capaiannya sudah benar. Nah, itu dipotret dari surveillance yang kuat. Slide. Ini adalah kebijakan untuk surveillance tadi yang ada target-target yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Kita lihat satu-satu. Untuk AFP dan campak rubella dan termasuk congenital rubella syndrome seperti pada slide ini. Untuk AFP, kebijakan kita adalah kita surveillance-nya itu yaitu menemukan kasus lumpuh layu akut ya, akut flaccid paralysis AFP ya di semua Fasiankes. Kita harus temukan sebanyak-banyaknya. Dan setiap kasus AFP ini harus dilakukan penyelidikan. Kemudian diambil spesimen tinjaknya untuk diperiksa ke lab rujukan. Tentu teman-teman di Fasiankes akan mengirimkan spesimen ini. Nah, pelaporannya harus dimasukkan dalam formulir seperti yang tertuang di dalam pedoman. Dan tentu saja kalau daerah tidak menemukan suspek ya sesuai dengan kriteria, tetap harus melapor. Namanya laporan nihil atau zero report ya. Jadi ini tetap, jadi tidak ada satu daerah pun yang tidak mengirimkan laporan, baik dia punya suspek ataupun tidak punya. Lalu yang berikutnya adalah tentu untuk polio kita juga harus melakukan surveillance polio lingkungan. Kemudian untuk campak rubella, kebijakan kita untuk surveillance-nya adalah setiap kasus campak itu harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu kasus campak, itu suspek campak, maka harus langsung dilakukan PE, penyelidikan epidemiologi dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian setiap suspek campak ini kita ambil spesimen serumnya dan diperiksa di lab rujukan campak dan rubella, lalu suspek campak rubella ini juga harus ditemukan dalam periode 5 hari sejak onset ruamnya terjadi ya. Lalu kita lakukan swab nasofaring atau diambil urinnya untuk diperiksa ke lab rujukan. Minimal 1 kasus per kabupaten kota per tahun. Lalu jejaring lab campak rubella itu tentu bekerjasama melalui surveillance Labkesmas ya. Lalu pelaporannya tentu sama dengan AFP tadi, mengikuti formulir yang sudah ada di pedoman. Dan untuk rubella campak rubella ini juga ini berlaku zero report. Jadi kalau tidak ketemu ada suspek campak atau rubella, maka tetap daerah harus melaporkannya bahwa tidak ditemukan dalam bentuk zero report. Slide. Ini untuk yang tetanus maternal dan neonatal. Nah, kita tadi saya sampaikan sudah mencapai eliminasi untuk tetanus maternal neonatal, tetapi tentu kita harus mempertahankan keadaan ini. Kita tahu bahwa status eliminasi bukan status yang forever and ever, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mempertahankannya, maka status ini bisa jadi tidak eliminasi lagi. Ini tentu tidak kita inginkan. Caranya adalah dengan melakukan surveillance TN yang cukup adekuat. Kemudian tentu setiap persalinan itu harus dilakukan dengan cara yang aman dan bersih ya, terutama untuk perawatan tali pusatnya. Kemudian yang ketiga adalah imunisasi, tadi sudah kita sampaikan. Ini kalau kita lakukan tentu kita bisa mempertahankan terus ya keadaan eliminasi ini di negara kita. Slide. Kemudian yang berikutnya adalah untuk surveillance difteri dan pertusis. Nah, untuk yang difteri
maka setiap satu suspek difteri itu kita harus melakukan PE, penyelidikan epidemiologi. Ditelusuri kontak erat, kemudian kita memberikan profilaksis ya kepada semua kontak erat dan melakukan imunisasi. Kemudian pemeriksaan spesimen juga harus dilakukan, bisa dilakukan di lab provinsi, di rumah sakit tentu yang memiliki fasilitas ini, atau di BBTKL PP yang tentu sudah mampu melakukan pemeriksaan kultur dan juga bisa dikirim ya ke laboratorium rujukan nasional, ke Litbangkes atau ke BBLK Surabaya. Kemudian ketersediaan untuk surveillance tentu karena kita harus memeriksa spesimen tadi, maka harus ada dijamin ketersediaan logistiknya, ADS-nya, karena untuk kasus difteri itu harus diberikan ADS, dan juga obat profilaksisnya ya, profilaksis itu harus dipastikan memang tersedia. Baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh pusat. Jadi teman-teman bisa menyampaikan ke kami kalau memang di daerah kurang untuk logistik ini. Lalu pencatatan pelaporan, semuanya itu sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Untuk pertusis, maka setiap satu kasus yang memenuhi kriteria suspek pertusis atau klinis pertusis yang ditemukan di Fasiankes itu harus juga kita segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan langsung dilakukan PE ya dalam 24 jam. Nah, si kasus sendiri tentu harus dilakukan penanganan segera. Kemudian setiap suspek di pertusis ini diambil swab nasofaringnya atau aspirat nasofaring dan juga serum untuk diperiksa ke laboratorium rujukan. Nah, jejaring laboratorium pertusis itu tentu melalui surveillance Labkesmas. Kemudian untuk pertusis juga sama seperti yang lain berlaku zero report ya. Kalau tidak ditemukan kasus atau suspek kasus pertusis di layanan di Fasiankes kita. Kemudian tentu untuk pertusis ini kita perlu mencapai imunisasi juga selain surveillance yang kita lakukan. Kita tahu bahwa pertusis imunisasi rutin untuk mencegahnya ada pada pemberian vaksinasi atau imunisasi penta, baik itu penta 1, penta 2, penta 3 yang kemudian dilanjutkan kepada pemberian pentavalen yang keempat pada usia baduta. Slide, kemudian kita masuk ke sistem kewaspadaan dini dan respon KLB di rumah sakit. Slide Bapak Ibu, kita lihat pada slide ini adalah gambar ilustrasi tentang konsep dasar dari kewaspadaan dini. Jadi konsep ini berlaku baik untuk penyakit PD3I, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, maupun untuk penyakit menular lainnya. Jadi kalau kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri ya, kalau sistem kewaspadaan dini itu bisa berjalan dengan baik, maka setiap ada kasus, dia itu segera dilaporkan. Nah, begitu segera dilaporkan tentu kita akan melakukan respon segera, ya respon yang cepat juga, sehingga tentunya kita bisa menekan potensi kasus yang akan terjadi berapa banyak. Kita lihat yang kuning, ya, yang kuning ini adalah ini jumlah atau banyaknya potensi kasus yang bisa kita tekan kalau kita melaporkan dengan segera sehingga intervensi juga bisa dilakukan segera. Ini tentu sangat berbeda dengan gambar sebelah kanan, teman-teman bisa lihat kalau ada penyakit dan tidak dilaporkan dengan segera, tidak ada atau sistem kewaspadaan dininya itu tidak jalan gitu ya, maka kasus ini tentu terlambat ditemukan, terlambat dilaporkan sehingga tentu responnya juga akan terlambat. Ini tentu akan membuat kasus ini langsung bisa meningkat dengan cepat dan kasus yang bisa kita kontrol juga menjadi sangat minimal. Jadi kesimpulannya kalau SKDR itu berjalan dengan baik, maka KLB tentu bisa kita minimalisir dan begitu juga jumlah kasus dan luasnya juga bisa kita tekan. Slide. Nah ini adalah penyakit-penyakit potensial KLB yang sudah ada di dalam PMK nomor 1501 tahun 2010. Kita lihat bahwa ada 17 penyakit yang potensial KLB ya di Indonesia, dan tentu termasuk penyakit yang nanti mungkin ada penyakit baru yang nanti akan bisa ditetapkan oleh menteri keputusannya. Slide. Nah ini adalah dasar hukum Bapak Ibu teman-teman semua, dasar hukum dari pelaksanaan SKDR di Indonesia. Ini tertuang di dalam PMK nomor 949 tahun 2004
yang tertuang di dalam pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, di mana jelas tertulis di sini bahwa unit yang melakukan pelaporan SKDR adalah puskesmas, KKP, klinis atau fasiankes lainnya, dinas kesehatan, rumah sakit, dan laboratorium pemeriksa. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang bertugas di sini itu menjadi bagian yang harus melaporkan gitu ya SKDR ini. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, ada kewajiban di mana unit-unit tersebut memang harus melakukan pelaporan SKD KLB. Slide. Ini manfaat SKDR ya, kita tahu jadi ada 3 manfaat SKDR, slide lagi Pak ya. Yaitu yang pertama tentu untuk mengetahui gambaran penyakit yang potensial KLB setiap minggu di tingkat puskesmas, kecamatan, ke kabupaten, ataupun di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Manfaat yang kedua adalah sebagai tools atau sebagai alat untuk mendeteksi adanya indikasi KLB di setiap tingkatan levelan tadi ya, dan tentu ini menjadi dasar kita untuk melakukan respon cepat. Kemudian yang terakhir manfaatnya adalah bisa digunakan untuk evaluasi keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kita masing-masing. Slide. Kita masuk terkait penemuan kasus di rumah sakit. Bagaimana surveillance aktif, surveillance pasif, dan tentu hospital record review kita laksanakan. Slide. Nah ini adalah kegiatan surveillance di rumah sakit Bapak Ibu, tentu ada macam-macam mulai dari surveillance pasif ya, yaitu tenaga kesehatan tentu melaporkan pasien yang datang ke rumah sakit yang memenuhi kriteria atau DO ya, definisi operasional dari kasus tertentu. Kemudian ada surveillance aktif, yaitu petugas surveillance datang ke unit, ke poli, ke bangsal yang berpotensi merawat kasus PD3I ya, ini dilakukan secara teratur, secara reguler. Kemudian Hospital Record Review atau HRR ini adalah mereview catatan medis atau register di seluruh unit yang ada di rumah sakit yang merawat kasus-kasus PD3I. Sehingga dengan ini kita bisa melihat ya kasus-kasus yang sudah kita tangani di rumah sakit. Slide. Kami sudah melakukan atau melayangkan surat, beberapa surat ke teman-teman ya, ke teman rumah sakit, baik itu surat yang dari Dirjen Yankes maupun dari P2P ya. Kami ini surat-suratnya yang menyampaikan bahwa dimohon untuk pelaksanaan surveillance PD3I di rumah sakit dan di laboratorium. Slide. Nah, Bapak Ibu, ini adalah slide Mbak. Ya, ini adalah daftar penyakit atau kejadian yang memang harus wajib dilaporkan di bawah 24 jam. Jadi secepat mungkin gitu ya. Di sini bisa dilihat nama-nama penyakitnya ya, dan ada kelengkapan informasi yang dimintakan dalam melaporkannya. Jadi ada 10 di sini informasi yang harus kita sertakan ketika melaporkannya. Ya, yaitu jumlah kasus, berapa jumlah kematian, jumlah kasus yang dirawatnya itu berapa, identifikasi kasus itu sendiri seperti biasa ya, 5W1H-nya gitu. Kemudian identifikasi gejala utama yang timbul, lalu langkah-langkah yang sudah dilakukan, spesimen apa yang sudah diambil dan dikirim kemana gitu, lalu sumber informasi, kemudian mobilisasi dari TGC-nya seperti apa. Ini kami mohon bisa lengkap ketika mengirimkan laporan ini. Slide. Nah Bapak Ibu, kita masih tetap memiliki masalah dan tantangan ya dalam pelaksanaan surveillance PD3I kita, dan kalau kita lihat pada slide ini masalahnya memang kelihatan jelas, terutama ini terjadi karena akibat dari beberapa tahun kita terdampak pandemi COVID-19, sehingga memang capaian surveillance PD3I kita ini memang terdampak cukup signifikan. Dan berdasarkan itu kalau kita lihat potretnya, maka memang ada kenaikan yang cukup signifikan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, baik itu kenaikan kasus maupun KLB juga naik ya. Dan kalau di atas ini adalah untuk campak dan rubella, kita lihat tuh kasus campak naiknya luar biasa ya, sampai 32 kali lipat, rubella naiknya juga cukup tinggi di tahun lalu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Lalu yang bawah kita lihat untuk polio tuh,
polio juga lihat sebagian besar daerah di Indonesia itu beresiko tinggi terhadap tertularnya polio. Dan ini slide, dan ini sudah kita rasakan, sudah ada terjadi kasus polio di Kabupaten Pidi di Aceh pada di ujung tahun yang lalu ya. Kita temukan hasilnya hasil PE-nya adalah seperti pada slide ini. Jadi anak ini mulai sakit di awal Oktober, lumpuhnya jadi sakitnya tanggal 6, onset lumpuhnya tanggal 9, kemudian tanggal 18 dia dibawa masuk ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan spesimen, pengambilan spesimennya di 21 dan 22 Oktober, lalu hasilnya itu keluar di 7 November. Dan memang kelihatan hasilnya itu ternyata adalah tipe 2 polio virus dan ada tipe 3 Sabin ya. Lalu dilakukan sequencing lanjutan dari pemeriksaan laboratoriumnya, dan di tanggal 10 November hasil sequencingnya keluar ternyata VDPV ya, VDPV tipe 2 dan VPV untuk tipe 3-nya. Lalu tanggal 31 kemudian kita lakukan surveillance di sana di PD, kita ambil spesimen di anak-anak sehat yang ada di sekitar kasus, dan memang kita menemukan ada 4 anak yang sehat dan ternyata hasil spesimennya positif ya untuk VDPV2, sehingga memang kita tegakkan kasus ini sudah terjadi VDPV di Kabupaten Pidi pada saat itu. Dan kalau kita lihat riwayat imunisasi dari anak ini memang tidak ada sama sekali. Jadi kelihatan memang anak ini sangat berisiko ya teman-teman. Slide. Dan kita lihat peta KLB-nya memang sampai saat ini baru di PD saja yang ada kasusnya. Kita terus melakukan surveillance ya, peningkatan surveillance AFP juga kelihatan cukup signifikan di Aceh. Namun mudah-mudahan memang kita tidak menemukan perluasan kasus ya dari kasus ini. Jadi hanya ada 4 anak sehat tadi yang memang ditinjanya hasil spesimennya positif. Slide. Itu yang polio. Sehingga memang lihat ya, tingkat resiko yang tinggi itu sangat sudah di depan mata. Untuk daerah-daerah yang merah-merah tadi, terutama di sekitar Aceh, kami akan segera melakukan intervensi ya untuk mencegah perluasan dari kasus Aceh ini, sehingga kita memang yakin bahwa kita sudah berhasil untuk men-stop ya transmisi dari virus yang ada di Aceh tadi. Nah, ini untuk potensi KLB di penyakit yang lain yaitu TN dan pertusis. Untuk TN yang sebelah kiri kita lihat bahwa di tahun lalu tahun 2022 ada 13 kabupaten kota di 10 provinsi yang sudah terdampak TN. Ini juga meningkat dibandingkan tahun 2021. Lalu untuk pertusis sudah ada 38 kabupaten kota tahun lalu ya yang terdampak di 16 provinsi. Nah, ini semua angkanya kelihatan tendensinya meningkat, dan ini tentu menjadi beban tersendiri, penambahan beban buat daerah-daerah di samping beban penanggulangan pandemik yang masih harus terus kita lakukan. Slide. Ini adalah gambaran situasi sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB di rumah sakit di Indonesia tahun lalu, tahun 2022. Dapat kita lihat ketepatan dan kelengkapan laporan rumah sakit di SKDR berdasarkan minggu epidemiologi 1 sampai 52 di tahun 2022 yang lalu. Masih ada beberapa provinsi yang belum melakukan pelaporan penyakit potensial KLB di rumah sakit ke dalam SKDR kita. Ya, ini menunjukkan masih ada beberapa provinsi yang rumah sakitnya belum melaporkan ke dalam aplikasi SKDR. Jadi mohon untuk daerah-daerah yang masih belum ada laporannya nih ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk bisa tahun ini kita ada perbaikan ya. Jadi tahun ini kami sangat menunggu, mengharapkan teman-teman bisa melaporkannya. Slide. Kemudian tantangan. Ada beberapa tantangan yang memang kita rasakan dalam pelaksanaan surveillance PD3I, rendahnya komitmen dari pemerintah daerah, jadi belum seragam semua komitmen terkait surveillance PD3I ini ya, terutama dalam penyediaan anggaran operasional dan sumber daya lainnya.
Lalu tingginya rotasi petugas di lapangan ini juga sangat membebani. Jadi kita melakukan pelatihan, kemudian belum berapa lama petugasnya pindah ya. Jadi ini beban ganda pekerjaan karena selain muter juga ternyata petugas surveillance itu dia punya job yang lain gitu ya, selain hanya sebagai petugas surveillance. Kemudian ketersediaan logistik, ADS dan regen yang sering tidak tepat waktu, kemudian terbatasnya laboratorium pemeriksa PD3I, lalu terlambat penemuan kasus dan pelaporannya, ya, lalu penemuan kasus di rumah sakit itu juga masih rendah, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kemudian PE-nya yang dilakukan di lapangan itu kadang-kadang memang belum optimal. Lalu respon dan penanggulangan yang belum menjadi perhatian sehingga tentu potensi penularan ini bisa semakin meluas. Slide. Lalu apa upaya yang sudah kita lakukan? Teman-teman di sini sebetulnya ada banyak hal yang sudah kita coba lakukan untuk bisa menjawab mengatasi ya tantangan dan hambatan tadi. Dari sudut surveillance kita rutin melakukan desk review setiap bulan dengan provinsi, dengan teman-teman kabupaten kota agar teman-teman bisa lebih semangat gitu ya mempush untuk capaian kinerja surveillance PD3I-nya. Dan kita juga bahas apa kendalanya untuk bisa kita diskusikan pada saat desk review. Kemudian kita melakukan rapat koordinasi dengan komite ahli dan juga dengan mitra pembangunan untuk upaya peningkatan penemuan kasus dan penanggulangan KLB PD3I. Lalu menyediakan sarana dan prasarana surveillance PD3I, kami coba untuk tetap menyiapkan logistik pengambilan sampel, regen AFP, regen untuk measles rubella, untuk pelaksanaan polio lingkungan dan juga penyiapan ADS. Lalu penguatan jejaring laboratorium surveillance PD3I, kita rutin melakukan rapat koordinasi dengan jejaring lab, lalu identifikasi lab yang mampu untuk melakukan pemeriksaan PD3I, ada penambahan atau seperti apa. Kemudian peningkatan sumber daya ya melalui workshop, melalui sosialisasi, melalui seminar, melalui kegiatan seperti yang saat ini kita lakukan gitu ya, dengan klinisi, dengan petugas kesehatan lainnya, dan juga melakukan on the job training ketika kami melakukan monitoring evaluasi ke lapangan. Dan pelatihannya juga kami mengupayakan pelatihan petugas surveillance yang terstandar, ada sertifikasi gitu ya, sehingga tentu teman-teman nanti ini menjadi modal. Kami juga sedang melakukan pemetaan, jadi ada pelaksanaan mapping yang sedang dilakukan untuk memetakan ada di mana saja atau berapa di antara petugas kita yang memang sudah punya kemampuan untuk melakukan surveillance PD3I di level kabupaten kota, di provinsi, bahkan sampai ke masing-masing Paskes. Dan kami juga rutin melakukan umpan balik ya, mengirimkan umpan balik secara triwulanan maupun 3 bulanan. Kalau 3 bulanan umpan baliknya berasal dari Pak Menteri yang ditujukan kepada pimpinan daerah, kepada gubernur dan juga kepada bupati dan wali kota. Lalu untuk imunisasi itu juga kita lakukan penguatan. Ya, kita lakukan umpan balik rutin sama biasanya barengan dengan surveillance sehingga pimpinan daerah bisa melihat langsung gitu ya, imunisasinya capaiannya seperti apa, kinerja surveillance seperti apa. Kemudian tentu untuk imunisasi kita upayakan vaksin dan logistik yang cukup dan tepat waktu di setiap level. Pelaksanaan on the job training juga dilakukan untuk meningkatkan capaian imunisasi, kemudian meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk bisa mendukung peningkatan cakupan, memperkuat PWS ya, pemantauan wilayah setempat, sehingga teman-teman cukup. Lalu kita melakukan advokasi kepada pihak-pihak lembaga keagamaan dan advokasi kepada Pemda setempat dan institusi non-Pemda. Bapak Ibu, oleh karena itu dari slide-slide yang sudah saya tayangkan tadi, maka sebagai penutup paparan saya, ada 4 kesimpulannya. Yang pertama adalah rendahnya cakupan imunisasi dan disparitas cakupan antar wilayah yang masih cukup tinggi itu menyebabkan peningkatan dari kasus PD3I di daerah.
Yang kedua, penanggulangan yang tidak optimal menyebabkan semakin meluasnya daerah yang terdampak kasus PD3I dan KLB. Oleh karena itu, tentu dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah gitu ya, dalam ketersediaan anggaran, sarana, prasarana, dan tentu SDM ya, SDM-nya harus mumpuni. Dan terakhir adalah perlu adanya peningkatan pelaksanaan SKDR baik di rumah sakit maupun di seluruh Fasiankes, termasuk tentunya di puskesmas. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti diskusi kita lanjutkan setelah selesai semua pemaparan. Saya kembalikan ke Bu Endang selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Prima untuk pemaparannya. Kembali dikuatkan ya oleh Bu Prima tadi dari paparannya Pak Kamal bahwa surveillance ini merupakan suatu hal yang penting untuk mendeteksi secara dini kasus-kasus mungkin yang dicurigai mengarah kepada suatu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan terkait dengan surveillance di rumah sakit tadi dipaparkan juga masih ada beberapa provinsi yang belum melaporkan SKDR di rumah sakitnya. Nah ini nanti mungkin ada peserta juga di sini dari Dinas Kesehatan provinsi, mohon dapat dikuatkan kembali. Dan mudah-mudahan tahun 2023 kita bisa lebih baik lagi untuk kegiatan SKDR di rumah sakitnya.